Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya berada di Kota Sarolangun. Secara geografis, Kabupaten Sarolangun terletak di bagian barat Provinsi Jambi, yaitu antara perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, yang berada di jalur lintas Sumatera. Kota Sarolangun sendiri resmi menjadi daerah otonom pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan bupati pertama kali, yaitu Bapak Haji Muhammad Madel. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke Kota Sarolangun, adapun destinasi wisata yang ada di Kota Sarolangun itu banyak ya teman-teman. Untuk di kotanya sendiri yaitu ada taman di pinggiran Sungai Batang Tembesi, itu ada namanya Taman Ancol. Di depan sini nanti ada jembatan. Nah, ini ada di sebelum ini ada juga taman namanya Tepian Cikmina. Ini teman-temannya, tuh ada tulisannya Taman Tepian Cikmina. Kemudian di sebelah kiri ini ada jembatan Betrik, yaitu jembatan peninggalan Belanda. Kalau di video saya sebelumnya ada video mengenai jembatan Betrik. Sini saya tidak bisa menampilkan view-nya dikarenakan kamera yang saya gunakan berada di holder ya teman-teman. Jadi saya ini sambil mengendarai kendaraan, jadi tidak bisa sambil view ke sana kemari karena sangat berbahaya. Adapun destinasi wisata yang berada di luar kota itu ada namanya wisata Bukit Tembulun yang berada di Kecamatan Limun. Kemudian ada Taman Nasional Bukit 12 yang merupakan tempat tinggal bagi suku anak dalam, orang rimba atau suku Kubu. Kemudian ada air terjun 7 tingkat yang berada di Kecamatan Batangasai. Kemudian ada Bukit Tempurung yang merupakan negeri di atas awannya Sarolangun. Masih banyak lagi yang lainnya teman-teman. Sebelum masuk ke cerita asal-usul Kota Sarolangun, sebaiknya teman-teman persiapkan cemilan dan minumannya karena perjalanan kita masih panjang. Pada zaman dahulu, pusat pemerintahan Kota Sarolangun itu berada di ujung Tanjung Saribulan, yang mana kepala dusunnya dipimpin oleh seorang Rio dengan gelar Datuk Bagindo Tuwo. Adapun sistem pemerintahan di dusun ujung Tanjung Saribulan ketika itu adalah sistem pintu gerbang. Jadi para tamu dari luar daerah itu tidak boleh langsung datang ke ujung Tanjung Saribulan, tetapi harus menghadap dan melapor pada Datuk Rio Depati Singodilogo yang saat itu merupakan kepala pemerintah di Desa Lidung, yang letaknya kira-kira 5 km ke hilir Sungai Tembesi. Suatu ketika, ada 2 orang tamu dari daerah Musirawas yang berasal dari Dusun Suro. Kedua orang ini ingin bertemu dengan Rio Datuk Bagindo Tuwo di ujung Tanjung tersebut dalam rangka silaturahmi dan belajar ilmu kesaktian. Karena sudah menjadi aturan kebiasaan, sebelum bertemu Rio Datuk Bagindo Tuwo haruslah melapor terlebih dahulu kepada Rio di Dusun Lidung. Pada saat itu transportasi hubungan antara dusun adalah melalui sungai, sedangkan hubungan melalui darat sangat sulit dikarenakan belum ada jalan seperti saat sekarang ini. Yang ada hanyalah semak belukar dan hutan belantara. Singkat cerita, ketika 2 orang penduduk Dusun Suro ini ingin melapor ke Rio di Dusun Lidung, mereka beristirahat dikarenakan sudah hampir malam. Mereka beristirahat di sebuah hutan yang bernama Hutan Senaning. Di sela-sela istirahat, mereka bertemu dengan 2 orang penduduk dari Dusun Lidung yang pulang dari mencari rotan di hutan. Lalu kedua orang ini ditanya oleh penduduk dari Dusun Lidung tersebut, "Sanak datang dari mana
dan tujuan mau kemana. Mereka pun menjawab, kami dari Dusun Suro Musirawas yang mau menghadap Datuk Rio Depati Singo Dilago di Dusun Lidung. Akhirnya, singkat cerita, penduduk yang mencari rotan tadi melapor kepada Datuk Rio bahwa di hutan Senaning ada tamu yang bermalam di sana dan mau menghadap Datuk Rio. Akhirnya oleh Datuk Rio pun diperintahkanlah aling-aling atau pesuruhnya untuk menjemput dan membawa kedua orang tadi ke Dusun Lidung. Singkat cerita, pesuruh tadi pun tiba di tempat bermalamnya dua orang dari Dusun Suro tadi. Ternyata mereka sudah tidak ada. Sedangkan perintah Rio kalau belum ketemu harus dicari terus sampai ketemu di dalam hutan tersebut. Sudah 2 hari utusan berkeliling hutan, namun tidak ditemukan juga. Akhirnya para pencari ini pun pulang ke Dusun Lidung dan memberitahu Rio-nya bahwa kedua orang itu sudah berpindah dari tempatnya. Beberapa hari kemudian didapati berita bahwa kedua orang Suro itu telah bermalam dan berpindah ke Dusun Ujung Tanjung Saribulan. Akhirnya berpindah dan bermalam dalam bahasa dusun itu disebut melangun. Karena peristiwa melangun ini terjadi di Dusun Ujung Tanjung Saribulan, maka Dusun Ujung Tanjung Saribulan pun berubah nama menjadi Suro Melangun, yaitu yang diambil dari dua orang pemuda yang berasal dari Suro, dan melangunnya diambil dari berpindahnya mereka di Dusun Ujung Sari Tanjung Bulan. Lama kelamaan karena disebabkan logat dan ejaan orang dusun, Suro Melangun pun berubah menjadi Sarolangun. Demikianlah cerita rakyat asal usul nama kota Sarolangun. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya bercerita. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.